Halo rekan-rekan sejawat, mahasiswa kedokteran, dan para profesional kesehatan. Selamat datang di eksplikasi ilmiah kita kali ini. Pernahkah Anda melihat pasien di ruang gawat darurat mengeluh nyeri perut kanan atas yang hebat? Kolesistitis seringkali disederhanakan dan dianggap sekedar infeksi kandung empedu biasa. Padahal, realitanya tidak sesederhana itu. Di tingkat seluler, kaskade peradangannya jauh lebih kompleks dan bisa sangat mematikan. Nah, mari kita bedah bersama mekanisme patologis di baliknya. Ini dia silabus pembelajaran kita hari ini. Kita akan melalui 6 topik utama, mulai dari pengantar dasar, patofisiologi kalkulus akut, varian akalkulus pada pasien kritis, siklus jejas kronis, relevansi klinisnya, hingga nanti kita tutup dengan kesimpulan. Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar kolesistitis dasar. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita luruskan dulu konsep dasarnya. Kandung empedu itu bukan sekedar kantong pasif. Ia adalah reservoir dinamis yang sangat krusial untuk menyimpan dan membekatkan empedu dari hati. Jadi, apa itu kolesistitis? Secara klinis, ini adalah kondisi inflamasi atau peradangan pada dinding organ tersebut. Pasien biasanya datang dengan trias klasik, nyeri kolik di kuadran kanan atas, demam, dan peningkatan sel darah putih atau leukositosis. Konstelasi tanda bahaya inilah yang menyumbang angka kunjungan gawat darurat secara signifikan di seluruh dunia. Kalau kita bicara soal etiologi, distribusinya sangat menarik dan bermakna. 90% kasus adalah tipe kalkulus, yang artinya ada batu empedu yang menjadi biang keroknya. Tapi, tolong perhatikan 10% sisanya. Ini adalah tipe akalkulus, peradangan tanpa batu empedu. Jangan anggap remeh angka 10% ini ya, karena justru varian ini punya tingkat mortalitas yang jauh lebih tinggi, sering terlewatkan dan berkembang dengan luar biasa cepat. Kita akan kupas kedua jalur ini secara sistematis. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kedua, patofisiologi kolesistitis kalkulus akut. Banyak yang mengira peradangan awal pada fase ini karena bakteri. Sebenarnya bukan, semuanya murni didorong oleh masalah mekanis terlebih dahulu. Bayangkan sebuah selang yang tersumbat. Proses ini diawali oleh batu yang tersangkut di ductus cysticus. Sumbatan ini menjebak aliran empedu. Masalahnya, mukosa di dalam terus memproduksi cairan mukus. Karena salurannya buntu, tekanan melonjak drastis dan organ menjadi sangat bengkak atau distensi. Tekanan masif inilah yang akhirnya mencekik pembuluh darah lokal, memicu iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Setelah masalah mekanis, masuklah kita ke dinamika kimiawi yang sangat menakjubkan sekaligus merusak. Cairan yang mandek tadi memicu pelepasan enzim fosfolipase A dari mukosa yang sudah cedera. Enzim ini secara fatal mengubah lesitin empedu normal menjadi lisolesitin. Senyawa ini sangat toksik. Ia bertindak layaknya zat korosif yang langsung mengikis dan menghancurkan epitel kandung empedu dari dalam. Sel-sel yang hancur kemudian melepaskan prostaglandin yang membunyikan alarm peradangan sistemik layaknya kebakaran di dalam tubuh. Pada tahap-tahap tadi, empedu sebenarnya masih steril. Tapi karena dinding pertahanannya sudah hancur lebur oleh iskemia dan erosi zat korosif, penghalang biologis pun runtuh. Bakteri usus sekarang bisa masuk dengan mudah. Escherichia coli, Klebsiella, dan Enterococcus fecalis bermigrasi naik atau menyebar lewat darah. Jika infeksi bernanah ini tidak segera ditangani, jaringan yang kekurangan oksigen tadi akan mati secara permanen. Inilah yang kita sebut kolesistitis gangrenosa, yang bisa berujung pada perforasi mematikan ke dalam rongga perut. Berlanjut ke bagian ketiga, kolesistitis akalkulus pada pasien kritis. Fokus akademis kita kini bergeser dari sumbatan mekanis menuju kegagalan fisiologis sistemik. Jika tipe kalkulus dipicu oleh batu fisik, varian akalkulus ini muncul tanpa batu sama sekali. Patologinya didorong oleh kombinasi yang mematikan, hipoperfusi atau aliran darah yang sangat buruk, dan stasis biliar yang ekstrim. Profil klinis seperti ini sangat sering kita jumpai menimpa pasien-pasien di ruang perawatan intensif atau ICU. Siapa saja pasien yang paling beresiko? Mereka adalah individu dalam kondisi stres fisiologis terberat. Pasien dengan trauma mayor, luka bakar luas, atau sepsis. Mereka seringkali mengalami syok, hipotensi, dan sangat bergantung pada obat vasopresor. Efeknya, aliran darah splanchnic, yakni aliran darah ke organ visceral pencernaan, menurun drastis. Penurunan ekstrim ini langsung memicu iskemia pada dinding kandung empedu, bahkan tanpa perlu ada tekanan dari sumbatan dari dalam. Namun, pertanyaan kritisnya adalah ini. Mengapa pasien yang menjalani puasa sangat panjang atau hanya menerima nutrisi parentral total
alias infus TPN, bisa memiliki resiko inflamasi iskemik dan nekrotik yang berkembang sangat agresif. Mari kita analisa jalur endokrinnya. Jawaban biologisnya terletak pada interaksi hormon pencernaan kita. Karena pasien dengan TPN tidak makan lewat saluran cerna, tidak ada molekul lemak yang menyentuh usus 12 jari. Akibatnya, produksi hormon kolecisstokinin atau CCK benar-benar terhenti. Tanpa stimulasi CCK, otot kandung empedu jadi lumpuh total atau atonik. Empedu berdiam diri berhari-hari, perlahan terserap airnya menjadi hiperkonsentrasi dan membentuk sludge atau lumpur empedu yang sangat mengiritasi. Gabungkan iritasi kimiawi internal ini dengan iskemia splanknik tadi, maka terjadilah badai sempurna untuk nekrosis lokal organ. Kita beralih ke bagian keempat, siklus jejas kolesistitis kronis. Mari kita amati dampak peradangan ini jika berlangsung sangat panjang. Kondisi kronis pada dasarnya adalah respons tubuh yang gagal beradaptasi terhadap iritasi mekanis berulang. Dimulai dari batu empedu yang mungkin tidak bergejala, pasien seringkali mengalami peradangan ringan selama berbulan-bulan. Selama bertahun-tahun, siklus cedera dan upaya perbaikan seluler secara bertahap menggantikan otot yang elastis dengan jaringan parut fibrotik. Dalam hitungan dekade, kandung empedu kehilangan kemampuannya untuk memompa, berubah menjadi kantong kaku yang menebal parah dan sangat disfungsional. Bukti struktural dari kehancuran kronis ini bisa kita lihat sangat jelas di bawah mikroskop lewat temuan sinus Rokitansky-Aschoff. Ini adalah temuan histologis yang sangat spesifik di mana tingginya tekanan dan peradangan menahun menyebabkan lapisan epitel mukosa terdorong masuk. Ia berherniasi jauh menyusup ke dalam celah-celah lapisan otot yang sudah rusak oleh jaringan parut tadi. Titik akhir paling ekstrim dari siklus traumatik puluhan tahun ini adalah terbentuknya kandung empedu porselen. Dinding yang penuh fibrosis tadi akhirnya mengalami pengapuran atau kalsifikasi difus, menjadikannya keras dan rapuh layaknya keramik. Secara klinis, temuan ini sangat krusial. Pasien dengan kondisi pengapuran ekstrem ini membawa resiko yang jauh lebih tinggi terhadap perkembangan kanker atau keganasan kandung empedu di masa depan. Memasuki bagian kelima. Relevansi klinis dan penatalaksanaan medis. Tentu saja memahami kompleksitas seluler ini baru bermakna jika kita menerapkannya di ruang rawat. Kuncinya adalah menyelaraskan terapi secara logis dengan mekanisme patologisnya. Pemilihan intervensi bedah seperti kolesistektomi secara langsung menargetkan akar masalah mekanisnya, yaitu mengangkat sumbatan batunya. Penggunaan antibiotik bukan ditujukan untuk menyembuhkan tahap awal penyakit, tapi spesifik untuk membasmi bakteri usus yang menumpang lewat. Sementara untuk kolesistektitis alkalulus di ICU, resusitasi cairan dan terapi suportif difokuskan mutlak pada perbaikan hipoperfusi untuk menyelamatkan sisa aliran darah ke organ tersebut. Akhirnya, kita sampai di bagian keenam, kesimpulan dari sintesis patologis kita hari ini. Kutipan dari literatur medis ini mengkristalkan esensi utama pembelajaran kita. Sebagai profesional kesehatan dan akademisi, kita tidak bisa sekedar bertindak berbekal hafalan. Pemahaman biologis yang presisi mengenai batas antara patologi mekanis, kimiawi, dan iskemiklah yang menjadi kompas utama kita untuk mengambil keputusan klinis yang tepat waktu dan mampu menyelamatkan nyawa pasien di saat kritis. Sebagai ringkasan akademis akhir, jangan pernah lagi melihat kolesistitis sekedar sebagai infeksi kantong sederhana. Ini adalah sebuah kaskade mematikan. Dimulai dari tekanan destruktif sumbatan mekanis, diperparah secara dramatis oleh erosi zat korosif di tingkat seluler, atau dipicu primer oleh kegagalan sirkulasi sistemik. Memahami rantai patologis ini secara utuh pastinya akan radikal mengubah cara pandang Anda saat ada pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas. Jika eksplikasi ilmiah ini membantu Anda menguasai patofisiologi klinis dengan lebih tajam dan sistematis, mari dukung terus ekosistem edukasi medis kita. Pastikan Anda subscribe channel Ruang Dosen sekarang juga. Aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapat notifikasi ketika ada materi pembelajaran ilmiah terbaru dari kami. Jangan lupa klik like dan share materi pembelajaran ini kepada rekan-rekan sejawat lainnya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Sebelum kita berpisah, coba pikirkan ini. Jika kerusakan parah alkolus dipicu oleh absennya nutrisi ke sistem pencernaan, mungkinkah di masa depan kita bisa mencegah nekrosis di ICU sepenuhnya lewat stimulasi hormonal buatan? Teruslah belajar, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di materi pembelajaran kita berikutnya.